Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kognitif dalam Materi Fisika Optik. Yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Septiani, NIM 200331126, dan Syahira Irbah, NIM 200331158. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Syahira Irbah. Kepada Syahira, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman fisika optik, di mana kesalahpahaman fisika optik ini sejumlah pendekatan untuk menangani kesalahpahaman telah diusulkan. Di mana salah satu perspektif yang telah praktik disediakan oleh Stepan pada tahun 1966 yang mengusulkan model perubahan konseptual untuk membantu siswa menyadari kesalahpahaman mereka dan memeriksa validitasnya. Di mana model Stefan ini memiliki 6 langkah, di mana siswa menjadi sadar akan prasangka mereka sendiri tentang suatu konsep dengan memikirkannya dan membuat prediksi atau berkomitmen pada hasil sebelum aktivitas apapun dimulai. Kedua, siswa mengungkapkan keyakinan mereka dan dengan membaginya. Awalnya dalam kelompok kecil dan kemudian dengan seluruh kelas. Ketiga, yaitu siswa menghadapi keyakinan mereka dengan menguji dan mendiskusinya awal dalam kelompok kecil, kemudian dengan keseluruhan kelas. Keempat, yaitu ada siswa bekerja untuk menyelesaikan konflik jika ada antara ide-ide mereka berdasarkan prakonsepsi yang terungkap dan diskusi kelas dan pengamatan mereka sehingga mengkomodasi konsep baru. Kelima, yaitu ada siswa memperluas konsep dengan mencoba membuat hubungan antara konsep yang dipelajari di kelas dan dengan situasi lain, termasuk kehidupan sehari. Keenam, yaitu ada siswa didorong untuk melampaui mengejar pertanyaan dan masalah tambahan pilihan mereka terkait dengan konsep. Selanjutnya, itu ada kesalahpahaman tentang hukum pemantulan. Yaitu sudut datang adalah sudut antara sinar datang dan permukaan bidang di reflektor, sedangkan cerminan sudut adalah sudut di antara itu tercermin sinar dari pesawat terbang permukaan reflektor. Kedua, yaitu kejadian sinar dan itu tercermin sinar adalah sebuah berbeda sedang. Besarnya sinar datang tidak sama dengan sinar pantul. Yaitu ada benar pembuahan kejadian sudut sama dengan refleksi ulang sama dengan dikurang sudut. Sudut dari insidasi adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal terhadap bidang pantul permukaan, sedangkan sudut pantul adalah sudut antara sinar pantul dan garis normal bidang permukaan reflektor. Selanjutnya ada sinar datang yang dipantulkan dengan sinar harus menjadi sama besar. Besarnya dari sudut itu dari insidasi adalah setara sudut dari cerminan. Selanjutnya itu ada kesalahpahaman dengan hukum pembiasan. Yang pertama itu ada sudut datang adalah sudut antar sinar datang dan permukaan bidang medium 1, sedangkan sudut dari pembiasan adalah itu sudut yang dibiaskan sinar dengan permukaan dari benda 2. Yang kedua ada sudut datang dan sinar bias berada pada medium yang sama kepadatannya. Yang ketiga ada saat cahaya bergerak dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sudut datang lebih kecil dari sudut bias. Selanjutnya itu ada hibridasi kognitif, di mana hibridasi kognitif strategi ini sebuah metode digunakan untuk siswa memandu mereka dan tolong mereka mengerti milik mereka proses dari konsentrasi. Pengamatan, menghafal, dan berpikir. Strategi ini melibatkan aktivitas mental yang dilakukan oleh para siswa. Di mana hibridasi ini dengan metode digunakannya untuk membantu siswa dalam memahami konsep tertentu dengan baik pada saat bersamaan bisa menjadi digunakan sebagai sebuah alat memperbaiki kesalahpahaman siswa. Meskipun ada 9 strategi kognitif, tujuan ini untuk ditekankan. Mereka adalah ilmu tentang cara menghafal konsep pemetaan dana analogi, strategi kognitif ini ditekan bersama dengan dana dari pengetahuan ke memulihkan milik mereka kesalahpahaman. Selanjutnya itu ada dana dari pengetahuan. Menurut Moll dan Greenberg, dana pengetahuan ini adalah sekelompok keterampilan
Pengetahuan diperoleh melalui kultural interaksi dan sejarah dan adalah penting untuk fungsi individu dalam masyarakat. Di antaranya itu melalui kegiatan interaksi, mengambil tempat pada rumah atau di masyarakat, contohnya itu memasak, berkebun, berbisnis, dan rekreasi, bersepeda, belajar seni, penyembuhan, hiking, berenang, bermain sepak bola. Menurut Lee dan Fred, menggambarkan dana dari pengetahuan ini sebagai sebuah kultural pengalaman. Pengalaman-pengetahuan siswa yang tentang berbagai benda budaya secara umum ditentukan di lingkungan dan milik mereka komunitas. Contohnya itu di area umum atau lokasi yang dikunjungi, tempat piknik atau rekreasi. Melibatkan modifikasi atau konstruksi skema pengetahuan baru sebagai hasil dari proses pembahasan, penyetelan, restrukturasi yang ada skema integrasi sadar budaya dan pengalaman linguistik dalam proses pengajaran di kelas, membantu guru menjelaskan konsep serta konsep pengetahuan dan disiplin akademik. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syahira. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yaitu teori dari manusia informasi pengolahan. Informasi pengolahan teori menyarankan manusia memiliki berbeda cara dari memproses informasi. Dalam proses terus-menerus menerima dan mengubah informasi, manusia membangun kognitif struktur menjadi penyimpanan atau menjadi melakukan satu seperti sebagai memahami, membangun bahasa, dan memecahkan masalah. Studi ini didasarkan pada teori konstruktivis dan human information teori pemrosesan. Banyak model pembelajaran telah dikembangkan dengan menggunakan teori kerangka di antara ini. Perubahan konseptual adalah pendekatan yang paling penting dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pemahaman konseptual. Salah satu model perubahan konseptual yang paling diterima secara luas, 4 kriteria. Yang pertama yaitu siswa harus menjadi tidak puas dari konsepsi yang ada. Yang kedua, siswa harus mencapai pemahaman awal yang minimal tentang konsepsi ilmiah, yaitu mereka harus menemukannya dapat dipahami. Yang tiga, konsepsi baru awalnya harus tampak masuk akal, yaitu harus tepat terhubung dengan arus kerangka kognitif, konsep, dan ide-ide terkait. Dan mereka harus dapat dipercaya. Yang keempat, konsep itu harus bermanfaat agar siswa melihat bahwa sains pembuahan adalah berguna di memahami fenomena lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan makalah ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu dirancang dengan baik dana dari pengetahuan strategi kognitif hibridasi dapat digunakan untuk memfasilitasi perubahan konseptual dan memperbaiki kesalahan. Ini karena dana pengetahuan dalam hibridisasi strategi kognitif meningkatkan pemahaman siswa dengan memvisualisasikan abstrak konsep, menghubungkan pengalaman dunia nyata dengan konsep baru, dan meningkatkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran fisika. Yang kedua, yaitu program kurikulum harus didasarkan pada perspektif konstruktivis, efektif, dan buku teks harus ditingkatkan dengan cara memperbaiki kesalahpahaman siswa persepsi tentang belajar fisika. Terakhir, pendidik sains harus disadarkan tentang pentingnya memasukkan dana pengetahuan yang tertanam kaya dalam merumuskannya secara kreatif melalui hibridisasi. Pengajaran strategi ini meningkatkan konseptual, mengubah sebuah berarti dan lingkungan belajar yang aktif.
pelatihan internal yang melibatkan pedagogis terbaik, praktek membutuhkan terus-menerus diadakan untuk guru dan siswa. Memahami konsep fisika dalam jangka panjang dapat menopang minat mereka dalam sains. Efektivitas strategi ini harus diperluas ke pengajaran lainnya, fisika topik seperti sebagai memaksa dan gerakan, ombak, listrik, elektromagnetik, studi elektronik dan komputer. Analisis data kualitatif dari siswa dan studi longitudinal dapat menjelaskan bagaimana strategi dapat memperbaiki kesalahpahaman mereka presisi dalam mempelajari topik ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi